Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azka dari 12 MIPA 4 akan menjelaskan cara kerja kulkas. Kulkas sangat membantu hidup orang-orang, seperti contoh untuk mengawetkan makanan. Namun, tahukah cara kerja kulkas? Mari kita pelajari bersama-sama. Cara kerja kulkas cukup mudah dipahami. Untuk mengetahui prinsip kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kamu ketahui adalah saat liquid berupa cair atau gas yang menguap terjadi proses penyerapan kalor, dan saat liquid mengembun terjadi pelepasan kalor. Sebagai contoh, saat kita selesai mandi atau berenang, kemudian keluar dari kolam, tubuh kita terasa dingin, walaupun matahari sangat terik menyengat tubuh kita. Tubuh yang terasa dingin ini karena sisa-sisa air sedang menguap. Dalam proses penguapan ini, panas diserap dari tubuh kita. Mengapa kalor dapat berpindah? Pada proses penguapan dan pengembunan ini dijelaskan dalam hukum termodinamika kedua yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius, mengatakan bahwa kalor berpindah dengan sendirinya dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Hukum ini dijelaskan baik oleh komponen-komponen yang terdapat dalam kulkas. Di bagian belakang terdapat kondensor, dan di bagian dalam terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin yang umumnya kita sebut freon, yang nama ilmiahnya klorofluorokarbon atau CFC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah dari cair ke gas dan kembali lagi ke cair. Tekanan yang berubah ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap atau berubah dari cair ke gas dalam bentuk evaporator akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas dari bagian dalam kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon bentuk gas menjadi panas dan kemudian menuju ke kompresor. Kemudian kompresor memanfaatkan freon ini dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon yang bertekanan tinggi ini mengubah bentuknya dari gas menjadi cair, lalu diteruskan ke kondensor, kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui pelepasan kalor. Ini mengapa bagian belakang kulkas terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis. Freon yang tekanannya sudah rendah ini memasuki evaporator dan berubah wujud dari cair ke gas. Penguapan ini kembali menyerap kalor di dalam bagian dalam kulkas. Begitupun seterusnya. Siklus ini terjadi berulang dari evaporator ke kondensor dan kembali lagi ke evaporator. Untuk mengakhiri, lampu dimatikan saat kamu menutup kulkas. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.